Ya, pemirsa, ribuan massa hari ini menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada. Massa mengenakan atribut dan membawa spanduk di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Dan ini adalah gambar terkini, pemirsa, dari kamera CCTV dan dari gambar tim kami di lapangan, di mana massa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah berangsur perlahan berkurang. Tidak seramai ketika siang hari menjelang sore hari tadi, di mana aksi unjuk rasa ini digelar di berbagai sisi di gedung DPR RI Jakarta. Ya, beberapa kali kita saksikan, pemirsa, dialog juga dilakukan antara pengunjuk rasa bersama dengan sejumlah anggota DPR. Dan yang kita tadi sebelumnya saksikan, di mana Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan membatalkan rapat paripurna revisi Undang-Undang Pilkada. Kita bisa saksikan saat ini gambar terkini, pemirsa, yang Anda saksikan, pemirsa. Ada beberapa massa dari berbagai komunitas aliansi yang berkumpul di sana. Sepertinya sudah mulai membubarkan diri. Ada yang membawa bendera-bendera, menggambarkan bahwa ini adalah sebuah upaya unjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, ini adalah gambar lain, pemirsa, yang kami hadirkan untuk Anda. Aksi pembakaran ban, satu di antara kegiatan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa pada hari ini. Saya ajak Anda, masyarakat Indonesia, menyaksikan ini agar kita mendoakan bersama-sama unjuk rasa ini berlangsung dengan aman, tertib, dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk bangsa ini. Ada aksi yang dilakukan massa dan pengusiran dengan menyemprotkan air diarahkan ke massa, water cannon. Sisi kiri Anda bisa Anda lihat, ini ada api yang masih menyala pasca para pendemo melakukan protes dan upaya perlawanan dengan membakar ban. Ya, tim pengamanan langsung bereaksi dengan memadamkan api menggunakan water cannon mereka dan membuat mundur para pendemo. Tim kami juga selalu siap di sana, pemirsa, untuk mengabarkan informasi terkini untuk Anda. Ada dua gambar yang kami hadirkan, sisi kanan dan kiri. Ini adalah upaya pembubaran massa yang dilakukan oleh tim pengamanan saat unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan pada hari ini, pemirsa. Ya, ini dia aparat kepolisian yang melakukan blokade serentak. Mereka maju untuk memberikan perlawanan ataupun maksud kami untuk memberikan pengamanan atas sejumlah aksi yang dilakukan pengunjuk rasa pada hari ini, pemirsa. Ya, aksi ini sudah berlangsung sejak pagi hari tadi, di mana ribuan masyarakat turun khususnya menuju ke gedung DPR MPR. Dan aksi ini juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kita bisa saksikan, ini adalah situasi terkini yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa. Bagaimana petugas kepolisian melakukan pengamanan. Mereka tetap berjaga, bersiaga di sana. Dan mobil water cannon juga sudah disiapkan. Tadi kita lihat memadamkan api, pembakaran ban yang dilakukan massa. Kalau kita lihat situasinya, ya, semoga saja benar-benar dalam kondisi yang kondusif, dalam kondisi yang aman. Dan semua ini berlangsung dengan baik. Ada beberapa titik api yang masih menyala di sana, pemirsa, kita lihat. Tapi tidak begitu besar. Ini memberikan arti bahwa
Aksi terus dilakukan hingga malam hari, tapi petugas kepolisian sudah siap berjaga di sana melakukan blokade dengan merapatkan barisan seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa. Ini adalah gambar di sisi kiri ya dari layar Anda. Ini adalah gambar yang kami tayangkan di mana tim kami berada di tengah-tengah aksi unjuk rasa yang berlangsung. Tim kami terpaksa menggunakan pengamanan ketat, baik menggunakan helm pengaman ataupun menggunakan masker pengaman, karena juga ada penyemprotan gas juga ya untuk membubarkan massa. Ya, kita sayup-sayup mendengar informasi ataupun himbauan dari aparat pengamanan, pemirsa, agar pengunjuk rasa segera membubarkan diri. Ya, kembali kita mendengarkan. Ini adalah situasi sambil kita menyaksikan. Ini adalah situasi terkini pengamanan yang sudah berangsur kondusif. Petugas kepolisian yang sempat memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa untuk membubarkan diri di sana, pemirsa. Ya, kita saksikan aktivitas petugas kepolisian di kendaraannya. Kemudian juga ada kendaraan water cannon di sana yang menyemprotkan air untuk memadamkan beberapa titik api yang sempat dinyalakan untuk memberikan makna bahwa pengunjuk rasa melakukan protes terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, kita juga melihat masih ada titik api yang menyala di sana ya. Dan petugas kepolisian ada yang sudah melepaskan helm mereka, menunjukkan kelelahan. Ya, kita semua lelah. Tentu saja dengan aksi yang berlangsung ini, pemirsa. Sekali lagi saya ajak Anda untuk mendoakan agar aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan baik, tertib, aman. Yang jelas, apa yang dilakukan pengunjuk rasa ini menyuarakan dan menjadi hak warga negara untuk menyampaikannya. Dan semoga saja tidak ada lagi aksi anarkis seperti sebelumnya kita juga sempat lihat pada sore hari tadi, pagar di gedung DPR ada yang sempat rusak ya. Petugas yang kita saksikan ini, pemirsa, masih terus memantau bagaimana pengunjuk rasa. Kalau kita saksikan di layar sisi sebelah kanan Anda, pemirsa, ini adalah aktivitas pengamanan petugas kepolisian ya. Sementara untuk pengunjuk rasa kita lihat sepertinya sudah agak menjauh atau sudah berkurang. Berkumpul di titik jalan ini, pemirsa. Ya, ini adalah gambar terkini yang Anda saksikan. Kamera tim kami mengarahkan ke depan. Di sisi sebelah kanan yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, di mana blokade barisan petugas kepolisian rapat. Sementara di depan juga ada petugas yang menggunakan kendaraan sepeda motor, water cannon untuk memaksa mundur pengunjuk rasa yang masih bertahan. Ya, sekilas asap-asap juga kita lihat ya, pemirsa ya. Pasca pengunjuk rasa ini, bisa jadi itu adalah upaya petugas untuk membuat bubar pengunjuk rasa. Sementara mungkin juga ada asap yang akibat aksi yang dilakukan dengan pembakaran ban yang juga tersisa. Ya, blokade barisan dari petugas kepolisian kita saksikan sempat terbuka untuk membiarkan satu kendaraan petugas melintasi mereka, dan
Ya, semoga saja ini menandakan bahwa aksi unjuk rasa ini sudah berlangsung damai, berlangsung selesai dengan damai. Meskipun ya sempat kita lihat ada sejumlah kegiatan seperti pembakaran ban, kemudian tadi juga ada pagar dari gedung DPR MPR yang sempat rusak, tapi semoga saja tidak berefek panjang dan serius. Ini adalah jalanan yang Anda saksikan di layar kaca Anda nih pemirsa. Pasca unjuk rasa yang dilakukan, ini adalah situasi terkininya. Kita dengarkan himbauan dari petugas. Sisi lainnya adalah di pintu 10 Taman Ria Senayan. Pintu 10 GBK Taman Ria Senayan, di sisi layar kiri Anda ada penumpukan massa di sana. Kalau kita saksikan sebelumnya sudah mulai berkurang, ternyata penumpukan massa masih ada, tepatnya di pintu 10 GBK di Taman Ria Senayan, Jakarta pemirsa. Pengunjuk rasa masih ada di sini, mereka berkumpul. Ada yang juga membawa bendera, tadi kita lihat. Ini adalah Oke. Baik, pemirsa, ini informasi yang kami terima adalah massa yang berbeda yang berunjuk rasa pada hari ini tadi pagi. Ternyata pengunjuk rasa yang baru datang juga bertambah lagi dan belum diketahui pasti dari elemen masyarakat mana. Kami akan coba terus melakukan konfirmasi, tapi yang jelas lokasi titik penumpukan massa yang Anda saksikan di sisi kiri gambar yang paling besar ini adalah di pintu 10 GBK Taman Ria Senayan, Jakarta. Sementara di sisi lainnya yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pengunjuk rasa sudah mulai berkurang, pengamanan yang diperketat juga sudah dilakukan. Akan tetapi penumpukan massa bertambah lagi di pintu 10 GBK pemirsa. Ya, sambil kita menyaksikan memantau situasi terkini, kembali kita review apa yang terjadi pada hari ini di tengah unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada 2024 setelah putusan dari MK yang mengesahkan 7,5% akumulasi suara untuk calon pendaftaran di Pilkada. Ini DPR, Badan Legislatif DPR, membatalkan rapat paripurna revisi Undang-Undang Pilkada yang harusnya digelar pada pagi hari tadi. Dan baru saja juga kita mendengar dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad secara resmi membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang menuai kontroversi ini. Akan tetapi, unjuk rasa tetap berlangsung, massa tetap menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah dibahas sebenarnya, atau akan diputuskan oleh DPR pemirsa setelah MK juga membuat hasil putusan. Ya, ambang batas pencalonan sebelumnya adalah 25% akumulasi suara atau 20% kursi, berubah menjadi 7,5% akumulasi suara. Putusan dari MK ini
Di sisi lain ternyata Balik DPR membuat rapat paripurna yang harusnya hari ini juga digelar, akan tetapi ditunda dan dibatalkan. Kita kembali menyaksikan pemirsa di depan pintu 10 GBK Senayan. Di layar kaca Anda ada Brimob yang juga diturunkan, Barakuda dengan kendaraan sepeda motor dan kendaraan mobilnya taktisnya ini melakukan pengamanan. Mereka tim pengamanan juga sudah menuju ke titik penumpukan massa yang tadi saya sampaikan kepada Anda pemirsa. Ini adalah massa yang baru tiba di depan pintu 10 GBK Senayan, berbeda dengan massa yang melakukan unjuk rasa dari pagi tadi. Laporan yang kami dapatkan, pengunjuk rasa yang pagi tadi sudah membubarkan diri, sementara ini adalah massa yang baru hadir dan langsung mendapatkan pengamanan dari petugas kepolisian. Ada Brimob di sana dengan kendaraan taktisnya. Sambil kita mendengar sayup-sayup himbauan dari petugas ya. Dan juga ada aksi preventif sepertinya. Ada suara tembakan pemirsa. Di depan gedung DPR RI kali ini kami sampaikan kita mendengar suara tembakan. Gas air mata. Penembakan gas air mata. Kembali dilepaskan oleh petugas kepolisian. Batas aksi unjuk rasa hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Gambar terkini pemirsa, petugas kepolisian melakukan tindakan tegas dengan penembakan gas air mata setelah penumpukan massa kembali terjadi. Upaya represif kembali dilakukan pemirsa. Ya, kita mendengarkan sayup-sayup, ada himbauan untuk menahan dulu. Sementara di situ juga kita lihat ada nyala api yang kembali ada ya. Ya, kembali saya ajak Anda pemirsa untuk bersama-sama mari kita mendoakan agar aksi unjuk rasa ini berlangsung damai, tertib, aman, dan yang terbaik untuk demokrasi bangsa ini. Setelah aksi unjuk rasa berlangsung dari pagi tadi menolak revisi Undang-Undang Pilkada, dan hari ini petugas kepolisian juga kembali melakukan tindakan tegas, tindakan represif untuk membubarkan massa dengan melakukan penembakan gas air mata. Bateraiku tinggal 1 bar nih bang. Kamera. Udah habis semua 3. Udah habis semua 3. Ini lampu. Boleh minta nggak? Iya, ya, kasih. Oh, thank you. Ya, kembali pemirsa, kita update bagaimana situasi terkini di kawasan gedung DPR MPR RI dan di titik pintu 10 GBK. Penumpukan massa yang kembali terjadi. Akhirnya harus dilakukan tindakan tegas oleh petugas kepolisian. Masih ada, kita pemberikan sampai sepak. Ya, Brimob juga diturunkan untuk melakukan pengamanan. Ada barisan blokade petugas kepolisian yang juga sudah disiagakan. Kendaraan-kendaraan taktis juga ada di sana, siap untuk melakukan pengamanan.
Kita simak informasi dari rekan kami di lapangan berikut ini pemirsa, Bayu Pradana. Valeri, ini sudah menunjukkan pukul 7 lewat, di mana posisi kami sekarang berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta, dan posisi kami sekarang ada di balik petugas kepolisian yang memang baru saja beberapa waktu yang lalu memukul mundur massa untuk kembali ke rumahnya. Saya bersama juru kamera Oki Mahendra akan sedikit berjalan, namun kami tetap harus berhati-hati karena meskipun sudah dipukul mundur oleh petugas beberapa waktu yang lalu dan sudah berbagai upaya dilakukan petugas dari mulai persuasif, kemudian juga tadi sempat ditembakkan gas air mata, lalu juga dengan water cannon dan lain-lain. Masih ada saja oknum yang masih dari balik jalan tol tadi berupaya untuk melakukan seperti timpukan-timpukan batu, lalu juga ada tadi ya petasan yang dilemparkan juga. Ini masih mereka lakukan. Saya katakan oknum karena memang semenjak sore tadi massa yang mayoritas adalah mahasiswa ini sudah mundur dari gedung DPR, dan juga seperti yang kita tahu bahwa DPR pun sudah menyatakan bahwa DPR telah membatalkan revisi UU Pilkada, dan akhirnya DPR telah menyatakan bahwa mereka akan menggunakan keputusan MK untuk Pilkada 2024 mendatang ini. Dan sementara itu juga kalau saya boleh ceritakan di sini kondisinya, di sini masih sangat pedas, Valeri dan juga pemirsa. Saya harus menggunakan goggle dan juga masker karena tadi baru saja beberapa saat yang lalu gas air mata ditembakkan, dan memang angin membawa gas air mata ini ke tempat kami berada juga. Dan mungkin kita akan sedikit melihat di jalan tol di sebelah sana, yang memang tol dalam kota ini sudah ditutup beberapa waktu yang lalu, dan memang massa ini sempat menggunakan tol dalam kota ini untuk juga melakukan orasi-orasi mereka. Meski demikian, ini kita lihat lagi seperti ada suara dari jalan tol, Valeri dan juga pemirsa, dan para petugas pun masih tetap siaga untuk menjaga keamanan. Mengingat ini waktu juga sudah menunjukkan waktu yang sudah habis untuk melakukan orasi-orasi mereka, dan kami rasa juga tadi sudah cukup banyak orasi-orasi yang dilemparkan oleh para massa untuk meminta DPR untuk bisa patuh kepada putusan MK untuk Pilkada 2024. Saya ini harus sedikit bersiaga karena kalau kita lihat, saya masih mendengar adanya suara orang di balik jalan tol sana, dan memang para petugas kepolisian pun saat ini kita bisa melihat mereka masih melihat apakah masih ada massa yang mencoba untuk masih membandel, bisa kami bilang, untuk tetap berada di DPR meskipun memang sudah dilakukan upaya-upaya persuasif dan lain halnya untuk meminta mereka membubarkan diri secara damai. Dan memang sebenarnya juga DPR telah menjawab apa yang menjadi aspirasi-aspirasi dari massa, yang mana ini untuk patuh kepada MK untuk ambang batas Pilkada 2024. Valeri. Oke, udah kelar sini ya. Sama topik yang nyuruh. Ya, betul sekali Valeri dan juga pemirsa, di mana sejak kami sampai di sini mayoritas massa adalah mahasiswa. Sekali lagi, mayoritas massa adalah mahasiswa yang mana mereka tadi saling bergandengan tangan dan terus menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka. Memang ada beberapa aksi yang mereka lakukan untuk meminta masuk ke dalam. Di antaranya tadi kita juga sama-sama melihat bahwa mereka melakukan beberapa hal untuk mencoba masuk ke dalam, untuk berdialog kepada DPR. Namun itu pun sudah diterima oleh DPR, dan memang sekitar pukul 5:30 tadi, di mana hari sudah mulai gelap juga tadi, polisi sudah sempat melakukan persuasi kepada massa yang masih ada di sini untuk meminta mereka membubarkan diri secara damai. Bukan hanya sekali. Ini dilakukan berkali-kali oleh polisi untuk tetap meminta massa membubarkan diri secara damai. Meski demikian, bukan diindahkan, namun memang ada sejumlah massa yang memang kami lihat bukan mahasiswa. Ini justru mereka mendekat ke gedung DPR untuk melakukan beberapa aksi yang akhirnya juga polisi ini harus melakukan pembubaran dengan cara lain seperti ini. Valeri. Oke, kelar dari sini.
Oke, yo. Sudah.